Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, dengan orang tua saya, guru saya, Bapak Profesor Dr. Haji Imam Suprayogo. Tadi sudah bincang-bincang tentang pengalaman hidup beliau. Nah, sekarang kita mencoba untuk berbicara tentang dasar pemikiran, dasar perasaan, dasar kesadaran kita di dalam mengkaji Islam. Oke, kita ikuti acara berikut. Ya, kita ikuti ya. Baik, mari. Ya. Saya senang sekali Ustadz Abu Briki datang ke Malang. Terima Rumah kasih ya. saya yang saya tidak menyangka-nyangka, Ya, tidak pernah mimpi sebelumnya ya, bahwa Ustadz Abu Briki yang dari Bengkulu jauh-jauh Iya. datang ke Malang. Ternyata punya adik di Surabaya, Iya. adik lalu berkenan datang ke rumah saya ini. Benar ya. Saya telah mengikuti kok video-video yang dibuat oleh Ustadz Abu Briki ini dan pada umumnya bagus. Iya. Sampai-sampai saya kadang-kadang bertanya-tanya, Ustadz Abu Fikri kok bisa menjelaskan Iya. tentang hal-hal yang di buku itu tidak ada gitu. Iya. Seperti misalnya kejadian-kejadian apa sebelum Iya. manusia itu diciptakan. Mm-mm. Orang biasanya kan kalau Nabi Adam ke sini kan bisa, Iya. tapi kalau Itu Nabi kesononya. Adam ke sananya kan tidak ada literatur kan. Iya, ada. Tidak ada literatur yang bisa dibaca gitu kan. Iya. Makanya pengkaji ya, penggiat-giat kajian-kajian agama itu yang diketahui ya dimulai dari Nabi Adam Iya. di surat Al-Baqarah itu kan. Iya. Tapi Ustaz Abu Fikri bisa menjelaskan sebelum itu sampai saya pernah ya dengarkan Abu Fikri mengatakan bahwa kita ini sudah generasi yang ke-70, Iya. yang 69 ke sana Ke atas. tidak kita ketahui sama sekali. Iya. Nah, hal-hal seperti ini saya lalu bertanya, itu dari mana itu sumbernya itu kan? Di Quran kan juga tidak ada gitu Iya, kan? benar ya. Ya ada itu di surat Insan gitu ya. Iya. Apa namanya? Cerita tentang sebelum ada zaman, Iya. gitu kan? Zaman sebelum ada zaman. Zaman sebelum ada zaman. Surah Itu, Al-Insan ayat 1. ya itu kok bisa dijelaskan seperti itu tuh karena saya ini sumbernya dari mana? Dari mana? Kalau kitab kuno yang apa gitu kan? Iya. Nah kalau itu sampai Ustadz Abu Fikri punya, aduh dari mana dulu itu bisa punya itu? Iya. Apakah dari guru yang yang kita kenal di Gereja itu, Iya. Kiai Abdul Karim Jama itu? Iya. Apa dari mana kan gitu? Iya. Nah ini barangkali bisa dijelaskan. Oke, terima kasih. Jadi saudara-saudaraku, begitu pertanyaan orang tua saya kepada saya harus jawab dengan jujur apa adanya. Jadi ayah, persoalannya adalah bermula dari dahulu saya hobi belanja beli buku ayah. Hobi beli buku, beli kaset. Saya itu cuma belanjanya 2, buku kaset. Nah, jadi dari buku saya belajar, dari kaset saya sering mendengarkan lagu-lagu musik-musik untuk mengimbangi rasa saya itu. Nah, jadi lama-lama buku saya itu banyak. Terus saya baca terus, habis saya baca lagi, beli lagi, baca lagi terus. Nah, setelah saya bertemu dengan sebuah katakanlah kelompok pengajian ya di namanya Jamiatul Islamiyah, itu saya dapatkan di Kerinci ya. Tahun 2004 saya masuk mengaji di situ. Nah, sebenarnya saya sudah berlang-lang buana waktu itu. Sewaktu anak saya masih 1, saya merantau ke Tasikmalaya, ke Jakarta, Cirebon, Kuningan untuk cari makan waktu itu kan, karena kehidupan kita memang sulit. Tapi saya tuh enggak percuma begitu saja. Setiap ada pertemuan para guru-guru, para kiai-kiai itu saya datang, walaupun saya tidak masuk ke tengah, saya cuma nonton dari jauh karena saya senang. Nah, lama-lama saya carilah torikat-torikat, kajian-kajian tasawuf, buku-buku saya banyak tasawuf ya. Nah, terakhir saya diguyonin. Waktu itu di Bengkulu saya jualan mainan. Jualan mainan tuh ada keyboard, organ. Nah, teman saya itu namanya Pak Ustadz Iskandar, almarhum beliau. Nah, dia mau beli keyboard. Lalu saya guyonin, Pak, kabarnya kajian Anda itu hadirnya ke Kerinci ya? Nah, langsung dia jawab, wah begini Pak Abu Fikri, saya tidak akan jawab. Besok hari Raya Haji, siapkan diri untuk ikut saya. Nah, akhirnya saya ikut beliau. Nah, di situ saya lihat ada pengajian, ada kelompok-kelompok pengajian. Yang menarik adalah kajiannya itu ya.
itu luar biasa dan di luar dugaan saya. Akhirnya apa yang disampaikan oleh guru pada saat itu saya perhatikan Quran itu semuanya full. Nah, salah satu yang saya tangkap daripada kajian itu adalah surat Al-Isra ayat 1. Yang namanya Subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Nah, allazi barakna haulahu li nurihi min ayatina. Nah, di situ ya. Nah, jadi saya pelajari mana itu Masjidil Haram, mana Masjidil Aqsa yang dia diberkati, tidak ada keributan di situ. Nah, ternyata yang dua-dua masjid ini secara hakikat memang dia di luar sentrol alam. Nah, syariatnya itu Masjidil Haram, Ka'bah, Maqam Ibrahim dan seterusnya tadi itu. Nah, yang saya tertarik adalah linuriyahu min ayatina. Di tempat itu kata Allah yang disampaikan oleh Rasul, akan kami perlihatkan kepada mereka ayat. Nah, akhirnya saya cari lagi ayat itu apa. Kalau dikatakan tulisan, tidak mungkin karena zaman Nabi ngomong kata ayat di situ, semua wahyu-wahyu tertulis di atas pelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu. Belum ada juz, belum ada nama surat, belum ada ayat itu sendiri. Nah, maka dapatlah sebuah pelajaran dari apa yang disampaikan oleh orang tua kita di situ. Dimulai pada ini, zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Dan ini real adanya, Allah turunkan, Rasul sampaikan. Sedemikian kitab tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang bertakwa. Seandainya saya hadir waktu itu, pasti saya tanya Rasul itu, ya Rasulullah, mahwal kitab. Nah, kenapa saya tanyakan itu? Karena saya tidak pernah melihat beliau megang buku. Tidak pernah. Tapi beliau ngomong buku. Timbul keinginan saya, ya Rasulullah mahwal kitab. Nah, keinginan saya tadi, saya yakin dan percaya dilakukan oleh sahabat terdahulu. Akhirnya Nabi jawab, Alkitabul Quran, dia bilang. Kitab itu adalah Quran, bacaan. Nah, kalau saya ada pada waktu itu pasti tanya, bacanya bagaimana ya Rasulullah? Anda tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tolong jangan dibingungkan saya ini ya Rasulullah. Itu kalau saya ada waktu itu. Akhirnya dijawab oleh Rasulullah, bal huwa ayatu bainatu fi sudur allazinatul ilmi wa may yajhadu bi ayatina illa zalimun. Sesungguhnya kitab itu adalah Quran adalah ayat dalam dada kamu. Nah, dia bilang sini ayat. Oh, rupanya ayat itu adalah ruh, inilah tandanya Tuhan yang ada pada diri kita. Ternyata kalau kita datang ke sana, Allah akan tunjukkan kepada kita kisah-kisah tentang ayat itu. Tergantung temanya, tema apa? Apakah Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Oh ya, apa tadi juga kemarin saya omongkan sama ayah. Lalu memang beliau itu agak apa namanya, kesehatannya tuh kurang lah ya, masih kita lihat kalau hari Minggu itu loh. Iya. Tapi lalu beliau seperti yang dikatakan pada Pak Zul waktu di Kerinci itu. Iya. Malah beliau itu mengatakan ya nanti dimasukkan dalam jajaran apa itu namanya, pendakwah. Iya. Hanya memang beliau itu kepengen ketemu gitu. Benar. Lalu kemudian kalau menurut Prof. Imam Tim, lalu menurut saya bagus, saya bilang bahwa dengan penjelasan ayah itu bisa diperjelas lagi menggunakan bahasa bumi lah gitu. Iya, benar. Kalau ayah menggunakan bahasa langit, kalau si Pak Abu Fikri itu menggunakan bahasa bumi, bahasa kaum. Kaum itu kan macam-macam, ada kaum SD, kaum SMP, kaum SMA, kaum sarjana. Sudah Hujurat ayat 13 itu. Iya, dia tertawa. Lalu kemudian beliau itu saya juga heran, kok paham betul ternyata. Iya. Beliau itu juga rajin baca puter dan kaset-kaset. Sama dengan Pak Imam, Pak Prof suka nulis, beliau ini suka itu ceramah jadi nggak ditulis tapi diceramah. Lalu saya bilang, kaset apa Prof yang dimaksud gitu, kasetnya Bapak Pembina Tunggal. Iya Pembina Tunggal, iya Pembina Tunggal, iya. Tapi tertawa dia. Pembina Tunggal kan dia Bapak Dr. Aswi tadi bilang. Iya. Saya iya tuh sekitar 20 apa itu dari Bapak Pembina.
jadi apa yang disampaikan Pak Prof, Bapak pembina kita itu juga sudah sampaikan, saya bisikan dengan Pak Abu gitu kan. Tapi beliau ya kita nunggu aja. Tapi memang ada pesan Pak Pembina nanti dimasukkan di dalam kepengurusan katanya. Yang penting beliau kalau ngomong bisa bertanggung jawab, bisa menjawab. Itu kan itu yang bagus katanya. Insya Allah bilang Pak Pembina. Insya Allah bisa jawab. Kami pernah dipanggil MUI, kami jelaskan keberadaan JMI gitu kan, dan dia bisa menjelaskannya. Hanya memang begini Pak Zul, Iya. gimana caranya agar beliau itu baca lagi Quran gitu loh. Jadi apa namanya? Jadi kalau ketika mau mengucapkan itu baca lagi gitu. Iya, Jangan-jangan iya. ada kekeliruan gitu. Iya. Tekanan-tekanan Tapi ya mehosnya. saya sendiri, apa namanya, misalnya gitu kan, apa itu namanya, apa namanya, la uqsimu bihadzal watanil Bihadzal balad. itu dibaca fi gitu kan. Iya. Kalau orang Jawa Timur itu orang Jawa Timur itu nanti tidak dilihat isinya Iya. gitu. Iya. Bacaannya mungkin bukan karena keliru, karena lama dia Iya. lama ngapalkannya itu, lalu apa namanya, ada kekeliruan. Jangan sampai keliru kalau Al-Quran Iya. gitu ya. Insya Allah. Hanya saya belum bisa mengingatkan beliau, saya khawatir kalau tersinggung ya pelan-pelan gitu kan. Yang ingatkan Pak Zul gitu kan, tapi saya pesan gitu kan. Beliau ini sangat senang kalau diingatkan begitu, sangat senang sekali ya Pak. Seperti misalnya wala in sa'altakum man khalaqas samawati wal ard itu beliau mengucapkannya seperti apa itu loh. Iya. Lupa saya. Jadi Mi'raj adalah Wala in sa'altakum man khalaqas samawati wal ard itu harus, makanya sebelum ceramah dibaca dulu kok Qurannya gitu. Iya. Tasbih gitu, tasbih. Iya. Kalau di Sumatera mungkin tidak begitu ya, tapi kalau di Jawa itu Timur kan banyak orang santri soalnya. Iya, di Jawa Santren. Timur itu bukan isinya, bukan Iya. pemahamannya, tapi bacaannya Bacaannya. gitu. Iya. Nanti kalau bacaannya keliru, Orang tafsirnya menolak kurang aja. gitu, isinya itu udah dianggap udah benar semua. Iya. Isinya bagus gitu loh. Iya. Pak Abu Fikri itu isinya bagus. Bagus. Makanya saya katakan pada ayah, Pak Abu Fikri itu bisa menerjemahkan dari bahasa langit kepada bahasa bumi, lah itu. Iya. Kalau bahasa ayah kadang-kadang orang bumi kan tidak paham. Tapi, Iya, bahasa langit kan tidak mudah dipahami kan? iya, tapi ayah kan pernah ngomong itu, apa itu bahasa langit, bahasa bumi itu bahasanya Prof Imam aja. Iya. Tapi kan memang betul, kalau bahasanya ayah itu orang-orang pengajian itu kan tidak paham gitu kan. Iya. Tapi kalau itu sudah dibahasakan Pak Abu Fikri itu lalu jadi jelas gitu loh. Iya. Makanya saya bilang bahasa kaum, bahasa bumi, tapi itu sangat diperlukan ayah, tapi lagi itu. Iya. Dia bisa mengembangkan. Tapi menurut saya beruntung banget itu di Bengkulu itu, Pak. Iya, ada Teman beliau Pak ini Abu Fikri itu. saya juga jadi mudah memahami, Pak. Ya. Jadi mudah memahami tentang jumsahnya itu. Lalu kemudian memang terasa jadi benar kan. Iya, kan. jadi benar. Gitu. Dan rupanya kan juga di itu ya, kalau saya lihat YouTube-nya itu kan beliau kan bisa diterima itu. di Iya, masyarakat. banyak yang bertanya, mereka kan banyak juga gitu kan. Makanya kalau itu nanti lalu sampai ke berbagai daerah itu bagus menurut saya itu, Pak. Iya. Ya artinya kita kan mengenalkan jam Islam itu salah satunya seperti ini yang disampaikan Pak Abu. Iya. Kalau memang itu kan orang nggak tahu, kalau nggak tahu kan tambah jauh jadi. Iya, tambah jauh. Menurut saya betul. Dan kalau saya itu kan begini, Pak Zul, Iya. bukan Jamiatul Islamiyah, tidak Jamiatul Islamiyah loh. Iya. Ini pandangan yang memang dibutuhkan. Dibutuhkan, gitu loh. Pak. Dan Untuk umat sekarang ini. Iya. Sebab Dan- kalau misalnya Muhammadiyah itu jargonnya kan kembali ke Quran dan hadis. hadis. Tapi lalu kemudian bagaimana kembali kan juga tidak pernah diterjemahkan kan gitu. Nggak mendalami lagi, jadi hanya tahu kulit seperti itu Nggak aja. mendalami lagi. Yang dimaksud kembali
apa-apa. itu ya nggak paham, tidak dijelaskan. Karena gitu. di JMI yang bisa menjelaskan menurut saya itu. Iya, lalu di NU juga begitu. Segitu, di NU Bolak-balik juga. Kitab kuning, Kitab kan, kuning. gitu kan. Tapi kitab kuning seperti apa gitu kan bingung Nggak lagi bingung gitu juga kan. gitu. Nah, CMI itu menurut saya organisasi yang punya penjelasan gitu loh. Penjelasan. Konsep mulai dari menungsoke sopo, Iya. Rasul itu siapa, Iya. apa itu siapa. Jelas, rinci sekali itu. Rinci banget Bangga, kalau rinci menurut banget. saya. Itu kalau saya lihat sebetulnya ya, dosen-dosen UIN itu belum tentu bisa menjelaskan seperti yang dijelaskan oleh Pak Abu Fikri itu kan. Wah, banyak Pak yang nggak ngerti, profesor juga dokter banyak yang ngerti Pak. Kita tanya Islam aja nggak tahu tuh. Kita tanya agama aja mereka taunya itu bahasa Sanskerta, tidak kacau, artinya agama kacau, tidak sampai situ aja pengetahuan mereka. Tapi bagaimana supaya tidak kacau, nggak ada lagi itu. Nggak paham itu kan. Nah, inilah saya itu kan mimpin Muhammadiyah itu sekian lama Iya. ya 20 tahun. Saya mimpin UIN itu 16 tahun. Lalu saya mimpin di Di NU. sekolah NU itu Universitas Islam itu sudah 10 tahun di Jombang. Nggak dapat apa-apa. Yang bisa Nggak dapat apa-apa kita tuh. nggak dapat apa-apa gitu loh. Malah dapatnya dari Pak Abu Fikri itu malah menurut saya. Iya. Jadi kalau saya itu Pak Zul bukan kepentingan CMD, Bukan, sama dengan Muhammadiyah. sama juga. Kepentingan umat Untuk itu, umat ini. kepentingan umat itu Iya, kalau menurut iya. saya itu. Minaz zulumati ilan nur itu jadi. Iya, Iya. kalau kebetulan yang punya itu CMD. JMI yang di Kerinci itu. Iya. Jadi saya itu seneng jadinya Betul. orang-orang NU kumpul di situ, Betul. orang-orang Muhammadiyah ada di situ. tokoh-tokohnya Amin Abdullah, Iya. Komarudin Hidayat, lalu si Munir Mulkan itu kan jago-jago Iya, semua itu. Erme itu yang baru yang dari Win. Ketua Adi mantan Adi kumpul di situ. Tokoh-tokoh politik. Kemudian dari NU mulai saja Pak Ali Kiai Ali Akbar itu Iya. dari Mejan itu sampai Ridwan Nasir, kemudian di timur itu si Zainal Abidin itu yang dari Iya. Palu itu yang masuk Ahlul Ali Walati. Iya. Itu kan bagus itu kan. Bagus, Bisa Bang. lalu jadi bertemu di situ gitu. Nyatu betul jadi kesatuan. Kita ini juga tidak ingin siapa yang menang, siapa yang kalah kan itu Iya. kan. Tapi bagaimana misi kerasulan itu lalu nyampe kepada kita dan saudara-saudara kita kan gitu Pak. Iya. Kan? Tapi kalau nggak ada yang mendakwakan dan menyampaikan, ya gimana orang tahu? Nggak ada orang tahu lah kebetulan. Iya. Saya itu kan nemukan mula-mula itu Pak. Iya. Maksud saya kan nemukan itu loh YouTube-nya si Iya, Pak Pak Abu Fikri Abu itu. Fikri. Lalu sampai saya cari, saya nyari nomor-nomornya Pak Zul susah sampai saya cari ke Pak Buya Sajidin itu loh. Kenal Iya. nggak sampai orang ini? Iya. Kenal dulu pernah aktif tapi lalu istirahat gitu Iya. dan tak cari tak telepon gitu kan. Iya. Saya ini kan MTV apa namanya, saya itu sedih kalau lihat umat Islam kayak begini Iya, gitu. benar. Karena memang nggak paham. Nggak paham. Lalu kemudian dikira paham, padahal bodoh paham gitu. Ditanya Islam nggak tahu orang ini. Iya. Gimana ya? Ditanya akhlak juga nggak tahu. Coba kalau jujur saja, yang bisa mengurai mulai dari sholat itu. Sholat itu mulai dari niat sampai itu lalu Sampai salam. terakhir itu. Salam. Yang satu-satu dijadikan video itu ya Pak Abu Fikri Iya, itu. beliau yang bisa mengurai rukun 13. Iya, yang rukun 13 seperti apa, kita mulai itidal, ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, bacaannya kok gini. Itu ya Pak Abu Fikri Iya. itu gitu. Ya mungkin di Jamiah Islamiyah para anggota banyak paham tapi belum tentu bisa menyampaikan untuk orang lain gitu. Iya. Belum tentu bisa menggunakan bahasa bumi itu. Iya bahasa itu. kaum. Ya. Yang kaumnya berbeda-beda. Saya katakan Berbeda-beda. kaum TK, kaum
Makanya Pak Abu saya suruh sekolah Pak Abu, ambil satu bagian dakwah komunikasi, nanti S2 juga dakwah komunikasi supaya memahami frekuensi orang-orang yang dihadapi. Ya, menghadapi akademisi beda. Saya itu kan dulu itu saya batin itu Pak Zul. Pak Zul disekolahkan ya, gitu Iya. kan. Sebetulnya nggak usah sih sekolahkan nggak apa-apa gitu kan. Tapi Pak Zul bilang agar bisa komunikasi dengan Iya. perguruan tinggi. Oh iya bener kalau gitu Iya. kayak gitu kan. Supaya lebih Jadi waktu itu saya lebih suka sebetulnya nggak usah sekolah dia itu. Iya. Tapi karena pertimbangan Pak Zul seperti itu aku malah setuju gitu iya. kan. Supaya ya biar mengenal lingkungan akademisi biar enak komunikasi aja. Oh iya. Iya. Dan dia mau kan gitu kan. Oh iya. Bagus itu. Itulah Tapi kan. ini Pak Iya. sudah bilang sama si Maya bisa bilang Pak Ari kok. Iya. Suruh belikan tiket Pak Ari gitu Iya, kan. Pak iya. Zul sama si dia. Heeh. Lalu kemudian juga saya Iya. gitu kan sebagai saksi katanya ya gitu. Iya. Nanti biar belikan tiket itu dari Bengkulu. Iya. Gitu. Dia sudah bilang gitu Pak Rutu. Iya. Ya, karena beliau Tinggal penasehat. nunggu waktu aja. Tinggal nunggu waktu aja. Tapi ayah kemarin juga tanya lagi itu. Nanti Iya. saya akan tanya Pak Ari kapan gitu ini. Iya. Politiknya jadi baik, hukumnya jadi baik, sosialnya jadi bagus, rumah tangganya juga jadi bagus karena ruhnya itu diurus oleh Allah dan Rasul. Tidak bisa kalau urusan rohani itu tidak bisa. Menungso ini ngurusin urusan pengawas dunia yang bersifat fisik. Yang bersifat fisik itulah menungso tidak jalankan sendiri, dikatakan antum a'lamu bidumuri suryaku. Ojo lalu gawe jembatan golek Quran ora ono. Gawe kampus. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pemirsa, saya sekarang berada di tengah-tengah pusat kota Moskow, Rusia. Kami datang atau berkunjung ke kota Rusia atau kota Moskow ini bersama dengan pembina kami, Ayahanda Dr. Kiai Haji Aswin Rosyid Yusuf. Kami juga bersama dengan BKU kami, yaitu Bapak Profesor Dr. Haji Imam Suprayogo. Beliau adalah mantan Rektor UIN Malik Ibrahim Malang. Tapi beliau juga sebagai Ketua Umum Jamiyatul Islamiyah. Kedatangan kami kali ini adalah dalam rangka menandatangani MOU bersama dengan Mufti Rusia di Masjid Agung. Baru saja kami selesai menandatangani MOU tadi, beliau bersama dengan ayahanda kami dalam rangka untuk kerjasama di bidang pendidikan dan dakwah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sesungguhnya pendidikan dan dakwah ini adalah urat nadi dari satu kemajuan, dari satu bangsa atau satu umat atau satu golongan. Ada pendidikan, ada dakwah. Dua hal ini yang menyebabkan kalau diikuti dengan baik dan istiqamah menyebabkan umat atau golongan itu menjadi maju. Dalam kaitannya dengan hal ini mungkin ada sedikit komentar dari Profesor Dr. Imam Suprayogo. Tafadhol ya Profesor. Kita datang di Moskow ini sudah yang kedua kalinya. Yang pertama 1 bulan yang lalu bertemu dengan pimpinan masjid di tengah-tengah kota Moskow ini. Ketika Bapak Pembina Jamiyatul Islamiyah Dr. Haji Aswin Rosyid Yusuf menjelaskan tentang Islam sesungguhnya adalah punya maksud apa yang ingin dicapai, diuraikan panjang lebar. Rupanya orang-orang yang mendengarkan itu termasuk pengurus masjid dan juga para mufti yang mendengarkan itu tertarik. Kemudian mereka mengundang kembali untuk menjalin sebuah kerjasama antara mufti yang ada di Moskow dengan Jamiyatul Islamiyah yang ada di Indonesia. Itulah lalu
dan baru saja naskah kerjasama itu ditandatangani bersama saya sebagai Ketua Umum Jamiatul Islamiyah dan Mufti dari Rusia ini. Kita berharap sama-sama dengan kerjasama ini kita untuk mengembangkan pendidikan dan dakwah baik di Moskow ini, di berbagai kota, dan juga nanti di Indonesia. Itu sebenarnya yang kedatangan kami di sini. Baik Pak Profesor, kita ketahui Pak Profesor bahwa sesungguhnya Rusia ada satu negara yang latar belakangnya adalah menganut ideologi komunis. Tapi justru di tengah-tengah pusat kota Rusia atau kota Moskow ini, negara Rusia ini, ada kerjasama seperti ini, yaitu di bidang pendidikan dan dakwah. Apakah ini menunjukkan bahwa ada embrio dari kebangkitan Islam di Moskow atau Rusia ini, Profesor? Saya tidak mengatakan itu embrio, tetapi memang sejak komunis itu bubar, maka masyarakat lalu kemudian diizinkan beragama. Mereka rupanya ingat sejarah lama, bahwa di Rusia ini Islam sesungguhnya bukan hal yang baru. Seperti misalnya di Kazan, di Tajikistan, di Chechnya, di Bosnia, Uzbekistan dan seterusnya. Itu sebetulnya dulu Islam sudah hadir. Bahkan Imam Bukhari sendiri menulis hadis yang dikenal sebagai hadis Sahih, itu bukan dari Madinah dan bukan dari Mekah, tetapi adalah dari Uzbekistan, dari daerah Rusia sini. Tetapi ketika pemerintah menjadi komunis, maka Islam dan juga agama-agama lain dilarang, tidak boleh tumbuh dan berkembang. Masjid-masjid, gereja-gereja dan juga yang lain tidak diizinkan untuk beroperasi lagi. Nah, akhir-akhir ini setelah komunis bubar, maka orang lalu di masyarakat dipersilahkan untuk beragama. Kala ada kebebasan beragama itulah maka masyarakat termasuk di Rusia ini lalu mencari-cari sejarah lama, ialah Islam itu. Dan kebetulan di Moskow ini dengan kebebasan itu maka sudah mulailah dibangun masjid seperti tadi, kerjasama dilaksanakan di sebuah masjid besar yang bisa menampung 10.000 jamaah, dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas perpustakaan, tempat diskusi, pendidikan, perkantoran, dan seterusnya. Karena itulah maka dengan kerjasama ini diharapkan kerjasama di bidang pendidikan dan dakwah ini, maka keinginan masyarakat Rusia untuk ingat kembali tentang Islam maka semakin berkembang. Baik Profesor, Jamiah Al-Islamiyah atau Jamiatul Islamiyah sebagai satu organisasi dakwah yang sangat luar biasa, merambah kemana-mana sampai terakhir sedangkan justru ke kota Moskow. Apa artinya ini Profesor? Sebagai Ketua Umum Jamiatul Islamiyah, apa yang Bapak bisa sampaikan kepada umat ini dengan kerjasama seperti ini, dan apa himbauan Bapak untuk organisasi-organisasi yang lain yang ada dalam Islam untuk kepentingan dakwah dan pendidikan Islam ini, Profesor? Jamiatul Islamiyah ini mempunyai ciri khas. Satu di antaranya adalah bagaimana membangun persatuan umat. Kalau di berbagai negara, termasuk juga di Indonesia, ada bermacam-macam organisasi Islam, maka Jamiatul Islamiyah hadir bukan menambah yang sudah banyak itu, tetapi ingin merangkum bagaimana organisasi-organisasi sosial keagamaan yang sudah ada itu dengan adanya Jamiatul Islamiyah maka saling menyapa. Kita bersama-sama berada di tempat ini, lalu kemudian berusaha untuk bekerja sama bagaimana Islam yang sebenarnya yang disebut dengan rahmatan lil alamin, yang membangun kedamaian, membangun kebersatuan, membangun ketentraman, itu betul-betul terjadi di kalangan masyarakat Islam. Islam yang digambarkan hidup damai bersatu itu bisa diwujudkan secara bersama-sama. Nah, dari berbagai kelompok organisasi itu, maka Jamiatul Islamiyah menyediakan diri menjadi tempat
tempat berteduhnya, tempat bersamanya seluruh organisasi sosial keagamaan ini. Karena itulah maka di Jamiatul Islamiyah bergabung para tokoh, ada dari NU, dari Muhammadiyah, dari Al-Wasliyah, dari Nahdlatul Wathon, dari Tarbiyah Islamiyah, dan juga Al-Irsyad dan seterusnya. Ketika berada di Jamiatul Islamiyah, maka para tokoh ini tidak merasa berbeda. Mereka merasa bersama, bersatu, beragama, yang itu adalah untuk membangun, merawat dan memelihara hatinya masing-masing. Sebab orang yang paling untung itu bukan karena yang banyak anggotanya, tetapi orang yang beruntung itu adalah qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Ialah orang yang berusaha untuk mensucikan diri dengan ingat dan sholat. Maka organisasi apapun, kalau semuanya berusaha untuk mensucikan diri masing-masing, maka apa yang diinginkan ialah kedamaian, yang dinamakan dengan persatuan, yang dinamakan dengan ketentraman, itu akan tercapai. Terakhir Profesor, pembina kita, Bapak Dr. Kiai Haji Asrul Osei Yusuf, di usia beliau yang sudah sangat sepuh, sekitar 74 tahun atau 75 tahun, masih mau datang untuk memberikan pencerahan kepada umat di negeri-negeri yang jauh seperti Rusia ini. Apakah ini dalam rangka yang Profesor katakan tadi, untuk menjadikan umat ini tidak mengenal latar belakang pendidikannya, agamanya, justru negaranya, untuk kemudian mau bersatu dengan cara memberikan tausiah di bidang pendidikan dan dakwah ini, Profesor? Sebagaimana yang selalu disampaikan oleh beliau bahwa Islam itu sudah berkembang di berbagai negara di dunia ini. Umat Islam sudah begitu banyak, tetapi suasana keislaman, artinya suasana kedamaian hati, suasana persatuan, suasana ketenteraman masih sulit didapat. Di mana-mana terjadi konflik, terjadi perbedaan yang mengakibatkan perseteruan, itu adalah hal biasa. Maka dari suasana seperti itulah maka Bapak Pembina ini selalu katakan, di mana agama? Jangan-jangan agama ini sudah hilang. Yang dikatakan, beliau selalu mengingatkan bahwa ketika Isa sudah meninggalkan umatnya selama 5 abad, maka bekas-bekas ajaran Kristen itu sudah agak sulit didapat. Demikian pula ketika Islam itu sudah ditinggal oleh Nabi Muhammad selama 15 abad, maka suasana kedamaian, suasana persatuan, suasana ketenteraman itu juga sama. Artinya beliau selalu mengingatkan apa yang dikatakan oleh satu mengatakan tentang hadis Nabi dari Ali bin Abi Thalib, bahwa sayati zaman, nanti akan datang sebuah zaman di mana Islam tinggal nama, Al-Quran tinggal tulisan, masjid semakin banyak tetapi tidak digunakan untuk mengingat Allah. Bahkan lalu ada lagi yang keempat, ialah terjadi fitnah di mana-mana. Artinya konflik, perseteruan, permusuhan ada di mana-mana di kalangan umat Islam itu sendiri. Yang dikatakan oleh hadis Nabi itu sumber konflik, sumber fitnah justru dari ulamanya sendiri. Ini menggambarkan bahwa Islam memang sudah terdengar di mana-mana, tetapi apa yang ingin dicapai dari Islam rupanya itu belum terwujud. Menyadari itulah rupanya Bapak Pembina Jamiatul Islamiyah, walaupun umurnya sudah 74 tahun, tidak mengenal lelah. 1 tahun ini misalnya beliau mengajak kami untuk berdakwah mulai ke Malaysia, lalu Singapura, lalu kemudian ke Belanda, ke Belgia, lalu kemudian ke Paris, ke Berlin, Jerman, lalu kemudian bulan yang lalu sebelum ke Moskow ini ke Kolombia, ke Amerika Latin, lalu kemudian New York, diteruskan ke sini bulan yang lalu. Tanggal 21 September nyampe di rumah, lalu kemudian Oktober tanggal 16 sudah ke sini lagi. Memang bisa dikatakan itu tidak mengenal lelah. Mengapa? Ini
ini adalah demi untuk Islam, bahwa Islam hadir ke muka bumi ini untuk membangun kedamaian. Ternyata memang sudah bernama Islam, tetapi inti daripada kedamaian itu sendiri, apa yang diinginkan oleh Islam, membangun tatanan masyarakat yang ideal seperti itu di mana-mana belum terwujud. Itulah yang saya tangkap dari beliau, melihat kenyataan itu, lalu kemudian walaupun usia beliau sudah 74 tahun, mereka tidak mengenal lelah mengajak kita ini untuk bagaimana menyebarluaskan, mengkabarkan tentang Islam, tujuan Islam yang begitu indah itu. Itu berarti Profesor, ayahanda kita Bapak Dr. Kiai Haji Asin Rose Yusuf dengan usia yang sudah sangat senja seperti ini, berarti ingin mewakafkan dirinya, jiwa raganya untuk Islam dan Muslimin. Apa seperti itu yang ingin Profesor katakan? Kalau saya tangkap adalah seperti itu. Beliau selalu mengatakan sepanjang usia masih ada, maka apa yang diperoleh beliau dari perjalanan hidup akan beliau sampaikan kemana-mana, baik di dalam negeri di Indonesia maupun juga di berbagai negara di belahan dunia ini. Walaupun beliau misalnya dari Rusia yang karena usianya sudah lelah, mestinya harus istirahat sehari, 2 hari, 3 hari di Indonesia, tetapi juga masih menemui tamunya, bahkan juga datang sendiri kemana kira-kira kekuatan-kekuatan yang bisa diajak, bagaimana untuk mengkabarkan Islam yang indah seperti itu. Itulah barangkali Prof. Tamimi mengatakan akan mewakafkan. Tetapi kalau saya rasakan bukan hanya sekedar mewakafkan, tetapi memberikan semua apa yang dimiliki ini untuk kepentingan dakwah dan pendidikan Islam. Terima kasih Profesor Dr. Imam Supriyogo atas pencerahan yang telah Bapak sampaikan kepada kami semuanya, dan sekaligus menerangkan bagaimana sosok ayahanda kita di usia yang sangat senja, tapi beliau telah mewakafkan, bahkan menurut Profesor Imam Supriyogo, bahwa bukan hanya mewakafkan jiwa dan raganya, tapi semua apa yang beliau miliki telah diwakafkan, telah dihibahkan untuk Islam dan Muslimin dalam rangka Izzul Islam wal Muslimin. Saya Muhammad At-Tamimi melaporkan dari pusat kota Moskow, Rusia, bersama Bapak Profesor Dr. Imam Supriyogo dan juru kamera Profesor Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.